Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan semangat menjalani rutinitas. Video kali ini aku mau menunjukkan aktivitasku di rumah ibuku. Selamat menonton, happy watching. Ini tuh sekitar jam 10 ya. Baru selesai masak, sudah makan, urus dua anakku. Dan anak-anakku habis makan tuh semuanya pada teler. Semuanya pada tidur. Kalau dari video kalian pasti tahu ya aku lagi ngapain. Jadi ini tuh aku lagi ngupasin ubi jalar. Bapakku tuh kalau siang harus ada cemilan, tapi cemilannya itu dipilih-pilih juga. Ya karena kan bapakku itu sudah cukup berumur ya. Harus mengurangi minyak, harus mengurangi gula. Masih banyak lagi. Jadi cemilannya itu hanya rebus-rebusan, terus ada buah juga. Pokoknya yang alami-alami. Nah, ubi inilah jadi cemilan siang ini. Ya mau direbus aja. Kalian kalau punya ubi jalar lebih sukanya diolah jadi apa nih? Jenis ubi jalar yang aku sedang kupas ini adalah jenis ubi jalar putih ya. Jadi jenis ubi ini itu kandungan karbohidratnya tinggi ya. Jadi sangat cocok untuk bapakku. Karena ya kalau umur semakin tinggi, nafsu makan juga akan berkurang. Jadi ini sangat cocok untuk bapakku yang lagi tidak ada nafsu makan. Tapi ya harus diingat nih, walaupun memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, jangan mengkonsumsi ubi jalar saat perut kosong ya. Karena dalam kandungan ubi jalar dapat merangsang produksi asam dalam lambung, sehingga perut kita nantinya itu akan terasa mulas. Oke deh, back to my video. Ini tuh ubi jalarnya sudah selesai aku kupas. Aku juga potong-potong supaya memudahkan bapakku memakannya. Langsung aja deh aku masukkan ke dalam dandang. Aku susun rapi ya, karena ya aku suka aja kalau tersusun rapi di dalam dandang. Tidak lupa ditutup dandangnya. OTW dapur, masak di atas kompor. Proses memasak ubi jalar ini sekitar 30 menit ya. Sambil nunggu ubinya mateng, aku mau kupas buah pepaya dan aku mau sajikan untuk bapakku. Siapa nih yang suka juga makan buah pepaya? Jadi ya sambil nunggu ubi jalarnya itu mateng, bapakku bisa mengkonsumsi buah pepaya ini. Nah, jenis buah pepaya ini yang katanya loh ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Katanya nama buah pepaya ini adalah pepaya California. Bener nggak nih teman-teman? Kenapa ya diberi nama buah pepaya California? Apakah bibitnya itu berasal dari sana? Tapi memang ya buah pepaya ini memiliki sedikit biji. Selain itu rasanya tuh manis. Banyak juga kandungan airnya. Harusnya ya, waktu yang tepat untuk mengkonsumsi buah pepaya ini yaitu pada pagi hari saat perut masih kosong. Tapi karena tadi papaku tuh hanya sedikit sarapannya, jadi nggak apa-apa ya makan buah pepaya di jam ya siang hari lah ya, sebelum waktu makan siang. Buah pepaya ini banyak banget loh manfaatnya. Kalian semua bisa search sendirilah ya apa saja manfaatnya. Apalagi untuk yang mempunyai masalah lambung nih ya, sangat direkomendasikan untuk makan buah pepaya ini. Oke lah, ini buah pepayanya udah selesai dan siap untuk disajikan ke bapakku. Ubi rebusnya tuh belum mateng ya, dan bapakku lagi menikmati pepayanya. Jadi aku beralih mau lipat-lipat pakaian. Jadi ya pakaian ini itu pakaian yang kemarin belum sempat aku lipat saat malam, karena di sini itu setiap harinya pasti ada pemadaman. Nah kemarin tuh pemadamannya pas malam hari, jadi aku nggak bisa lipat pakaian deh karena gelap, minim cahaya. Jadi ini tuh mumpung nggak ada yang ngerecokin, anak-anak masih tidur, aku buru-buru lipat pakaian. Aku tuh tiap hari ya cuci pakaian, jadi lipatannya juga sedikit. Jadi saat lipat baju ini ada juga tuh jemuran di luar yang sementara aku jemur, tapi karena belum kering jadi aku nggak lipat, aku nggak ambil dulu jemurannya.
panas. Nah ini tuh hangernya aku kembalikan ke tempatnya ya, supaya saat kita mau pakai itu nggak nyariin mana nih hangernya. Oke lah, sudah sekitar 30 menit pasti ubinya tuh udah mateng. Jadi langsung aja aku matikan kompornya. Aku langsung ambil piring karena aku mau langsung sajikan ke bapak aku. Karena bapakku tuh sukanya makan ubinya itu masih panas-panas. Kalau udah dingin rasanya katanya nggak enak lagi. Makanya ini langsung aku sajikan, dan aku juga ngerebusnya itu tidak banyak ya. Takut nggak habis, jadinya kan nantinya akan mubazir. Alhamdulillah pepaya yang tadi aku kupas udah habis, jadi sekalian aja aku bereskan piringnya. Videonya lanjut di siang hari ya. Ini tuh sudah jam 13.30 ya. Itu adekku sudah pulang dari sekolah. Tiba-tiba tadi tuh ada yang datang sambil bawain 3 cup pisang ijo. Kami tuh semua di rumah pada kaget. Siapa nih yang pesan makanan ya kan? Karena kan kami tuh nggak ada yang merasa pesan pisang ijo. Ternyata ya, ibuku yang pesan, Masya Allah. Jadi, ibuku itu lagi ada di Palu. Tapi karena sekarang tuh teknologi sudah makin canggih ya, hanya via telepon aja deh, terus dianterin ke rumah. Nah, selesai makan pisang ijo itu, aku nyariin anakku. Mana nih anak sulungku? Ku panggil-panggil lah ya. Ternyata dia lagi main pasir. Padahal ini tuh sekitar jam 2 ya. Mataharinya itu masih cukup terik, tapi untungnya ini ada pohon durian, jadi masih enak untuk main di bawahnya. Aku nggak ngelarang dia sama sekali untuk main pasir ya, toh juga pasirnya kan bersih. Ku biarkan saja dia untuk mengeksplorasi lingkungannya, tapi harus dalam tanda kutip ya, harus dalam pengawasan. Jadi di sini tuh aku hanya ngawasin sambil gendong adek. Karena juga kalau di dalam rumah ya hawanya cukup panas ya. Kalau di bawah pohon ini anginnya tuh sepoi-sepoi, enak deh. Kalau kakaknya sih Masya Allah sudah asik dengan pasirnya. Kalau di rumahnya ibu aku ini, anakku tuh bebas mau kemana-mana, bebas bermainnya, karena halamannya tuh luas ya. Jadi dia puas bermain, puas juga mengeksplorasi. Tapi ya itu nggak ada temannya. Temannya ya cuman adeknya dan juga omnya. Sesekali juga aku bermain sama dia. Seperti sekarang ini aku juga ngajak dia untuk bercerita. Udah agak lama aku dan adek tuh pindah tempat, duduk di teras sambil tetap juga jagain kakak, ngelihat kakak. Tapi ternyata kakak juga sudah mulai bosan bermain sendiri, jadi dia nyamperin. Katanya capek. Ya sudah, aku suruh dia masuk ke rumah. Cerita-cerita juga, tadi main apa? Seneng gak mainnya? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan sederhana lah. Tujuanku tuh ya untuk membangun hubungan, membangun kepercayaan anak, dan juga melatih kemampuan bicaranya. Kalau bicaranya sih anakku udah banyak yang tahu ya. Hanya saja ada beberapa kata yang belum jelas pengucapannya. Jadi harus dirangsang dengan bicara-bicara gitu. Dengan cara aku mempertanyakan tentang dia, kemudian dia juga itu akan menjawabnya. Kalau dilatih seperti itu terus kan harapanku sebagai orang tua ya, penyebutan kalimatnya lebih jelas, penyusunan kalimatnya juga supaya lebih mudah dipahami. Sana ke atas turun, sama ke atas naik. Oke deh, terima kasih sudah menonton videonya. Semangat terus untuk para ibu, tetap berikan yang terbaik untuk anak-anak. Habis main dengan anak, nggak terasa ya, waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Kayaknya jemuran pakaianku tuh sudah kering, jadi aku mau angkat jemuranku dulu. Mumpung anak-anak lagi anteng, jadi aku melakukan kerjaan yang bisa aku kerjakan memang. Ya masih tergolong belum sore banget ya, tapi nggak apa-apa, toh juga jemurannya udah kering. Padahal ya, aku tuh tiap hari mencuci. Tapi banyak juga kan jemuranku. Yang bikin full jemuran tuh spray ya. Jadi kelihatan banyak aja jemuranku. Padahal mah cuman berapa biji. Kok biji sih? Harusnya kan lembar ya.
Aku pastikan dulu semua pakaian tuh aku ambilin. Aku langsung bawa masuk ke dalam rumah. Tapi ini nggak langsung aku lipat ya. Kalau sempat ya ntar malam, kalau nggak sempat ya besok. Aku letakkan dulu di tempat yang aman. Aku nggak lipat langsung soalnya aku mau pergi. Hayo loh, mau pergi kemana tuh? Bawa baskom segala. Sebelum pergi aku tutup pintu dulu ya. Soalnya tuh di sini banyak ayam dan ayamnya tuh nggak ada etikanya. Masuk ke rumah orang tanpa permisi. Dasar ayam nggak pernah disekolahin. Aduh, jadi ya ini aku mau pergi ke rumah tetangga. Rumah tetangga yang letaknya ada di depan rumahku. Mau ngapain hayo kalau udah bawa baskom? Ya, aku mau petik sayuran lagi. Kalau aku datang pasti aku metik sayuran ini. Sayuran yang konon katanya dapat melancarkan ASI alias air susu ibu ya. Supaya anakku tuh dikatain anak ibu. Kalau minum susu sapi, entar dikatain anak sapi lagi. Kan gak ridho ya. Nah ini tuh aku sudah minta izin ya sama yang punya. Ada yang tahu nggak daun apakah ini? Ini adalah daun beluntas teman-teman. Jadi ini tuh memang dijadikan pagar ya. Pagar hidup maksudnya. Tapi selain dimanfaatkan sebagai pagar hidup, daunnya ini tuh enak dijadikan lalapan. Dan konon katanya daun ini itu dapat memperlancar produksi ASI. Nah aku kan lagi mengasihi nih. Makanya tiap kali aku ke rumah ibuku, aku pasti metik sayur ini. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Pucuk daunnya tuh sangat seger-seger dan banyak banget yang muda-muda yang siap untuk dipotekin. Jarang banget ya orang yang suka makan beluntas ini karena rasanya tuh getir-getir gimana gitu. Ada tekstur licin-licinnya gitu. Tapi kalau untuk anakku sih supaya memperlancar ASI ya pasti aku makan. Mungkin gitu semua ya kalau kita udah jadi ibu. Biar yang gak suka kalau ada manfaat untuk anak pasti tetap dilakuin. Nah setelah aku petik beberapa saat aku rasa ini daunnya udah cukup. Tapi ya selain daun beluntas ada juga daun yang mau aku petik. Nah daun apakah itu? Ikutin aku terus ya. Masih berada di pekarangan tetangga. Selain punya tanaman beluntas, beliau juga punya tanaman kenikir. Kalian tahu nggak sayuran kenikir? Ini enak banget loh dijadikan lalapan. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau daun beluntas itu rasanya getir-getir karena ada lendir-lendirnya gitu sedikit. Jadi untuk menghilangkan kegetiran yang ada di daun beluntas itu, aku juga mau campur dengan daun kenikir. Jadi daun kenikir ini menurutku itu ampuh ya untuk menyamarkan kegetiran yang ada pada daun beluntas. Kalau kalian perhatikan dari bentuk daunnya ya, pasti kalian gak asing dengan pohon kenikir ini karena ada juga loh bunga yang mirip banget sama pohon kenikir ini. Kalau yang itu gak bisa dimakan loh ya, hanya bentuk daunnya aja yang sama tapi aromanya itu sangat-sangat beda. Jadi kalau kenikir itu ada aroma khas gitu. Contohnya tuh ya kayak kemangi. Kemangi itu kan memiliki aroma-aroma yang khas gitu ya. Begitu juga dengan kenikir. Jangan heran loh ya, aku ngambil banyak. Aku juga ngambil banyak karena disuruh sama yang punya. Jangan julid. Jadi jangan heran loh ya, aku pindah sana sini. Karena kan yang dipotekin tuh pucuknya. Jadi harus pindah-pindah untuk nyari pucuk mudanya. Udah baskomku udah nggak muat lagi. Udah nggak ada tempat, jadi aku sudahi saja. Nah, aku tadi udah bilang terima kasih loh ya sama yang punya. Aku buru-buru pulang nih karena tiba-tiba tuh gerimis, turun hujan. Ya, cuaca sekarang mah memang gini, siangnya panas, pas jelang sore tiba-tiba langsung turun hujan deras. Sudah masuk dalam peralihan musim ya. Jaga kesehatan teman-teman. Masya Allah, di luar lagi hujan. Keluarga ngumpul di sini sambil main bareng. Ada juga bapakku baring-baring di situ. Hujan di luar lumayan deras ya. Dan ternyata hujannya tuh hanya bentar banget.
Tapi walaupun sebentar, hujannya tuh lumayan deras. Aku tuh habis mandiin anak-anak ya, karena ini tuh udah sore. Nah, selesai mandiin anak-anak, pengen jalan-jalan sore. Namanya juga di desa ya. Mainnya ya nggak jauh-jauh dari rumah tetangga. Aku tadi bilang hujannya tuh cuman sebentar ya. Walaupun hanya sebentar, karena hujannya cukup deras, sampai-sampai jalanannya penuh dengan genangan air. Beginilah suasana sore di desaku, teman-teman. Sepi ya. Ya, namanya juga desa alias kampung. Masyarakatnya tuh kebanyakan petani. Jadi saat pulang dari berkebun pastilah harus istirahat karena badan itu kan cukup lelah ya. Nah, disinilah tujuanku main sore, teman-teman. Di sini tuh ada kios kecil ya. Di sini tuh ada orangnya. Jadi ya lumayan lah untuk menjadi teman cerita. Sebenarnya ya sekalian juga aku mau bayar hutang. Sampai di sini itu adek langsung lepas dari gendonganku. Semuanya pengen gendong. Karena memang anak-anakku ini ya tidak takut sama orang yang sekalipun baru ketemu. Jadi semuanya itu pada suka mau gendong. Nah, yang gendong ini juga termasuk pengantin baru. Semoga cepat tertular ya. Semoga segera mendapatkan momongan. Ceritanya kan tadi kami itu duduk-duduk di sini di jembatan. Nah, yang gendong si adek tadi ini sementara mengendarai kendaraan bermotor, lagi bonceng maminya. Nah, kami teriakilah, "Ih, singgah, singgah." Jadi singgahlah dia di sini. Nah, ini sudah mau pulang, tapi adek di sini itu mau dibawa pulang. Nah loh, kakaknya ngambek dong, nggak bolehin. Jangan dibawa adekku, ngomongnya gitu. Jadi lucu terkesannya. Nah, yang bikin lucu lagi, ya udah kalau nggak boleh adeknya dibawa, kakak aja yang ikut, adeknya biar sama ibu. Yah, dia ikut beneran dong, ya Allah. Nah, ini kami sudah sampai di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya hingga selesai. Ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.